Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Zahra dengan NPM B1A 022060. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang saya pilih, yaitu pengantar tindak pidana lingkungan. Eh, pada latar belakang latar belakang pengantar tindak pidana lingkungan ini, saya akan membahas bahwa banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi akibat aktivitas manusia seperti industri dan pembukaan lahan, yang mana kondisi ini menuntut adanya penegakan hukum agar lingkungannya tetap lestari. Hukum pidana menjadi penting karena dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus mendorong tanggung jawab sosial terhadap alam. Dasar hukumnya yang dapat kita temukan yaitu eh, dalam Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 1, yang mana dalam pasal ini itu menjamin hak setiap warga untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lanjut ke pengertian tindak pidana lingkungan. Tindak pidana lingkungan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dan diancam pidana menurut undang-undang. Yang mana dasar hukumnya itu terdapat dalam pasal 97 sampai 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang mana menjelaskan jenis tindak pidana, ancaman hukum pidana, dan tanggung jawab pelaku. Tindak pidana ini bisa dilakukan oleh perorangan maupun oleh badan usaha atau korporasi. Jadi, hukum eh, tindak pidana lingkungan ini tidak hanya menjerat pelaku individu, tetapi juga perusahaan yang lalai menjaga kelestarian alam. Next. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan tindak pidana lingkungan. Yang mana tujuan utama tindak pidana lingkungan yaitu bukan hanya sekedar menghukum, tetapi juga mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar, yang mana melalui ketentuan pidana, negara ingin melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang baik, menegakkan keadilan bagi korban, dan memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, hukum lingkungan juga mendorong prinsip pembangunan berkelanjutan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa merusak ekosistem. Selanjutnya adalah unsur tindak pidana lingkungan. Dalam tindak pidana lingkungan ada 4 unsur utama. Yang pertama adalah pelakunya bisa individu maupun korporasi. Yang kedua, perbuatannya berupa pencemaran atau perusakan lingkungan. Yang ketiga, harus ada unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Eh, dan keempat, akibat yang timbul adalah kerusakan nyata pada lingkungan hidup. Yang mana keempat unsur ini harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Next. Jadi selanjutnya adalah jenis-jenis tindak pidana lingkungan. Yang mana jenis-jenis tindak pidana lingkungan ini ada dua. Eh, yang pertama adalah pencemaran lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana pencemaran terjadi ketika zat, energi, atau komponen lain ke lingkungan hingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan yang kedua adalah perusakan lingkungan hidup, yang mana yang diatur dalam pasal 100 sampai pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tadi, yang mana perusakan ini mencakup tindakan yang menimbulkan perubahan terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan, sehingga lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kedua jenis tindak pidana ini merupakan bentuk pelanggaran serius karena merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya. Baik, eh, tiba pada kesimpulan, hukum pidana lingkungan hadir untuk menjaga keseimbangan antar manusia dan alam, penegakan hukum yang tegas mencegah pelaku merusak lingkungan. Sementara kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci pelestarian lingkungan. Dengan sinergi keduanya, lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan lestari dapat tercapai. Baik, demikian yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.